Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Muhammad Syafi'i dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan menjelaskan tentang tafsir tahlili surat Al-Baqarah ayat 102 tentang tuduhan kepada Nabi Sulaiman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS ya, ujian tengah semester tafsir tahlili yang diampu oleh Dr. Makhdis Sidqi MA. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Ini tuduhan kepada Nabi Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir. Maksudnya tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan suatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Kemudian lanjut kepada mufradat lughawiyah atau pembahasan mufradat yang ada pada ayat ini. Matatslu, yakni sihir yang dulu dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Yang dimaksud dengan asyayatin adalah setan-setan atau dari manusia atau dari jin. Wa ma kafara Sulaiman, artinya Sulaiman tidaklah melakukan sihir. Dalam bahasa Arab as-sihru artinya segala sesuatu yang samar sebabnya. Artinya kata as-saharu artinya al-qada'ahu atau menipunya. Al-malakaini, yaitu ada dua orang laki-laki yang memiliki karisma dan berwibawa. Mereka diagungkan dan dihormati oleh semua orang Babil. Kemudian Babil atau Babilonia adalah sebuah negeri di Irak, tepatnya di kawasan Kufah. Negeri ini termasyhur di masa silam. Fitnah atau yang dimaksud adalah ujian dan cobaan. Kemudian ishtarahu, yaitu menukar apa yang dibaca oleh setan-setan itu. Al-khalaq, bagian dan keberuntungan. Syarau, yaitu menjual. Lamathubah, atau ganjaran atau pahala. Penduduk Babilonia adalah kaum Syabi'in ya, Sabi'in. Mereka menyembah 7 binatang dan menyebutnya sebagai Tuhan. Mereka meyakini bahwa kejadian yang di dunia ini semuanya adalah perbuatan binatang-binatang itu.
Kemudian tafsir sebelumnya hubungan ayat ya. Hubungan ayat ketika segolongan kaum Yahudi yaitu para pendeta dan ulama mereka membuang Taurat dan berpaling darinya lantaran ia menunjukkan kenabian Muhammad SAW, mereka mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang menghalangi dari agama, perbuatan-perbuatan yang diciptakan oleh setan-setan manusia dan jin, yaitu sihir, sulap dan mantra yang mereka nisbatkan kepada Sulaiman, dan mereka klaim bahwa kerajaan Sulaiman berdiri atas fondasi hal itu, yaitu sihir tadi. Ini adalah kebohongan yang mereka bisikan kepada sebagian kaum muslimin yang lantas membenarkan klaim mereka tersebut dan mendustakan tuduhan mereka atas Sulaiman bahwa ia kafir. Al-Quran menceritakan kepada kita tidak lain agar menjadi peringatan di samping untuk menjelaskan kepada kita kebohongan yang diada-adakan oleh para pengikut hawa nafsu bahwa Sulaiman mengerjakan sihir. Jadi ini pembersihan nama baik Nabi Sulaiman oleh Al-Quran. Dan kebohongan ini menghalangi pengalaman agama dan hukum-hukumnya dari kalangan kaum Yahudi. Mereka mengklaim bahwa Sulaimanlah yang mengumpulkan buku-buku sihir dan orang-orang yang mendalaminya di bawah singgasananya, memendamnya di bawah singgasananya. Kemudian orang-orang mengeluarkannya lalu menyebarkannya. Jadi ini sekelompok orang ya, manusia dan jin bersekongkol untuk menciptakan image yang buruk pada Nabi Sulaiman pada zaman itu ya. Ketika meninggalnya Nabi Sulaiman, bahwa menemukan kitab-kitab sihir di bawah singgasana Nabi Sulaiman, kemudian menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman ini mengajarkan sihir. Kemudian lanjut kepada tafsir dan penjelasan. Kaum Yahudi membuang kitab Allah sebagai sebagian pendeta dan ulama mereka yang telah membuang Taurat lantas mengikuti sihir dan sulap pada zaman kerajaan Sulaiman. Sebab setan-setan dahulu mencuri dengar dari langit dan menambahkan kedustaan-kedustaan pada apa yang telah mereka dengar itu. Kemudian mereka mengajarkan kepada para dukun yang lantas mereka mengajarkan kepada orang-orang. Mereka mengatakan ini adalah ilmu Sulaiman, kerajaan Sulaiman berdiri dengan hal ini, maksudnya dengan sihir ini. Maka Allah membatah mereka dengan Sulaiman tidak melakukan hal itu. Sulaiman tidak mengerjakan sihir, tetapi setanlah yang kafir yang telah yang mengajarkan sihir. Ya, setanlah yang kafir karena telah mengikuti sihir, menyusunnya, mengajarkannya kepada manusia dengan tujuan mendatangkan mudarat dan menyesatkan, serta menisbatkan kepada Sulaiman secara dusta dan mengingkari kenabiannya. Karena mereka mengajari orang-orang yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya adalah manusia yang soleh dan taat. Orang-orang menyebut mereka itu adalah malaikat karena menyerupakan keserupaan wataf atau sikap mereka dengan malaikat. Hasan al-Basri membacanya al-malakain dengan huruf lam berharakat kasrah karena dua orang ini mirip raja dalam hal perangai dan dipatuhi perkataan mereka. Dua malaikat ini mengajari manusia sihir dan banyak tekniknya yang aneh di zaman mereka supaya mereka dapat membedakan antara sihir dan mukjizat ya. Jadi ini dua orang diturunkan untuk mengajarkan sihir, tujuannya untuk dapat mengetahui mana yang sihir dan mana yang bukan ya. Dan supaya mereka tahu bahwa orang-orang atau tukang sihir yang mengaku diri mereka nabi secara dusta sebenarnya adalah ahli sihir, bukan nabi. Kedua orang ini mempelajari sihir melalui ilham tanpa guru, dan inilah yang dimaksud dengan al-inzal atau penurunan yang disebutkan dalam ayat 102. Anzala ya, inzal. Apa yang diurutkan kepada mereka berdua ini adalah sejenis sihir, tetapi bukan sihir itu sendiri. Akan tetapi dua malaikat ini dalam mengajarkan sihir memberi peringatan ya, selalu memberi peringatan terlebih dahulu. Setiap orang yang mereka ajari pasti mereka selalu tahu dulu oleh mereka, kami hanyalah cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kamu mengerjakan sihir atau mempelajari sihir, dan janganlah meyakini bahwa ia dapat memberi pengaruh. Jika tidak, kamu menjadi kafir. Tetapi jika kau mempelajarinya untuk mengajarkannya saja tanpa meyakini hakikatnya,
dan tidak mempercayai bahwa ia dapat memberi pengaruh, maka tidak ada bahaya baginya. Tidak ada bahayanya maksudnya. Kedua malaikat ini berkata demikian demi menjaga baiknya keyakinan orang-orang terhadap mereka. Maka orang-orang pun mempelajari dari kedua malaikat ini apa yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami dan istrinya, atau apa yang tergolong penyamaran ya, atau kamuflase seperti tipu daya, tipuan pada simbol tali, efek nafas, dan sarana-sarana lainnya yang biasa menimbulkan perceraian. Makna dari peng'atafan wa ma unzila 'alal malakain kepada yu'allimuna nasa sihr adalah bahwa kaum Yahudi mempelajari sihir dari dua malaikat ini bukan dengan tujuan yang dikehendaki, yaitu agar manusia berjaga-jaga. Mereka berdua diilhami pengetahuan tentang teknik-teknik sihir supaya mereka mengajari orang-orang tentang tipu daya sihir ya. Sihir melalui tabiatnya atau dengan potensi dirinya sendiri sebenarnya tidak dapat memberi efek ya. Tidak akan terjadi mudarat darinya kecuali atas kehendak Allah. Siapapun yang mempelajari sihir dan mengajarkannya dan mengerjakannya berarti ia mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada dirinya sendiri, dan itu tidak bermanfaat. Sebab sihir adalah sarana untuk mendatangkan mudarat kepada orang lain. Juga karena ia bermaksud jahat sehingga orang lain pun membencinya. Allah akan menghukumnya di akhirat karena ia mendatangkan mudarat kepada orang lain dan merusak maslahat. Setiap orang akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Ya, demi Allah, kaum Yahudi sudah tahu bahwa barang siapa meninggalkan kitab Allah, mengabaikan pokok-pokok agama dan hukum-hukum syariat yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menukarkannya dengan buku-buku sihir, maka di akhirat kelak dia akan tidak mendapatkan apa-apa selain azab yang pedih. Sebab ia telah melanggar hukum Taurat yang melarang mempelajari sihir dan menetapkan hukuman orang-orang yang mengikuti jin dan setan serta dukun seperti hukuman bagi penyembah berhala. Sekiranya mereka, kaum Yahudi itu benar-benar beriman kepada Taurat yang di dalamnya terdapat berita kedatangan Nabi akhir zaman, beriman kepada Muhammad SAW dan kepada Al-Quran, meninggalkan buku-buku sihir dan sulap, serta bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, niscaya mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah sebagai ganjaran atas amal-amal saleh mereka. Dan itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui dengan pengetahuan yang benar. Akan tetapi sebenarnya mereka tidak punya pengetahuan yang hakiki. Mereka hanya punya prasangka dan bertaklid buta. Sebab seandainya mereka punya pengetahuan tentu akan terlihat dampak pengetahuan tersebut dalam perbuatan-perbuatan mereka, dan tentu mereka akan beriman kepada Nabi SAW, mengikutinya dan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan pasti mereka tidak akan melanggar kitab Allah dan tak akan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi ketika mereka tidak berbuat dengan mengikuti pengetahuan murni mereka, mereka dianggap seolah-olah tidak mengetahui ya. Jadi dari uraian tafsir di atas telah disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan membersihkan nama Nabi Sulaiman dari fitnah ya. Fitnah dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman lah yang mengajarkan sihir. Padahal ini adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh syaitan ya, dari kalangan jin dan manusia pada saat kematian Nabi Sulaiman, yang meletakkan buku-buku sihir di bawah singgasana Nabi Sulaiman, yang kemudian mengatakan bahwa Nabi Sulaiman telah mengajarkan sihir. Padahal tidak demikian, bahwa setan-setanlah yang mengajarkan sihir. Dan tentang dua malaikat tadi, yaitu malaikat Harut dan Marut, dan malaikat ini tidak diutus melainkan hanya sebagai cobaan ya. Hanya sebagai cobaan untuk membedakan mana yang mukjizat dan mana yang sihir ya. Sebelum mengajarkan kepada manusia sihir ya, malaikat ini mengatakan bahwa kami ini adalah cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian fala takfur ya. Fala takfur di sini maksudnya janganlah kalian mempelajari sihir, seperti itu.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.